kamu punya teman sel baru. Masuk saja, anak pintar. Siapa anak baru ini? Masuklah. Anak kecoa, aku mau pingsan. Hai teman satu sel. Apa kabar? Kamu akan baik-baik saja. Aku harus fokus dengan olahraga. Atlet versus anak pintar di penjara. Keduanya benar-benar sangat berbeda. Baiklah, ini tempat kalian mandi. Kamu duluan. Yes, aku bawa bebek karetku. Ini kelamaan. Petugas, apa? Aku bau sekali. Wah, aku mau pingsan. Bau badanmu perlu diatasi. Turunkan lenganmu. Sudahlah, anak pintar. Si atlet ini mandi duluan. Airnya hangat sekali. Rasanya nyaman. Sangat melegakan. Nikmatnya. Tapi aku sudah terlanjur pakai sampo. Aku selesai. Terima kasih petugas. Airnya kotor sekali. Aku tak mau mandi di situ. Lihat, menjijikan sekali. Petugas, tolong ganti airnya. Baiklah. Oh, aku tahu. Kenapa tak pakai toilet saja? Ayo, celupkan saja kepalamu. Apa yang kamu lakukan? Lihat, sekarang kamu sudah bersih. Ayo, keringkan kepalamu. Tugasku selesai. Wow, cat biru. Kelihatannya lengket sekali. Akan kumasukkan ke tabung ini. Lalu aku tiup seperti balon. Keren sekali. Aku membuat balon biru. 1, 2. Aku punya ide. Aku gosok balon ke rambutnya untuk membuat listrik statis. Lihat listriknya. Kira-kira apa yang terjadi kalau dia menyentuh jeruji besinya? Hei, cepat ke sini. Ada apa? Apa maumu? Sentuh jeruji besi itu. Baiklah. Berhasil. Kita berhasil membuka pintunya. Kita bebas. Trik yang cerdas. Kita akhirnya bebas. Tunggu, aku mau ambil barbelku. Oke, ayo pergi. Permen kenyal adalah permen favoritku. Aku tak mau makan brokoli. Aku mau permen kenyal itu. Petugas, boleh aku minta? Kumohon, minta sedikit. Baiklah, aku kasihan padamu. Astaga. Hore, permen. Tunggu dulu. Permen dilarang di sini. Kita cuma boleh makan makanan sehat di sini. Kamu makan brokoli ini saja. Tidak, aku mau permen. Akan kutunjukkan siapa yang berkuasa. Aku bikin makanan palsu dari kardus. Ini es krim palsu. Aku akan memakannya. Enak sekali. Oh, ada kentang goreng. Enak sekali. Kelihatannya enak. Ini makanan terenak. Aku bisa habiskan semuanya sekali duduk. Kelihatannya enak. Aku mau juga. Sekarang kamu iri kan? Perutku keroncongan. Aku mau. Berikan sedikit makanannya. Bukannya kamu cuma mau makanan sehat? Baiklah, aku kembalikan permenmu. Tukar dengan makanan itu. Baiklah, aku setuju. Si atlet tak tahu kalau makanannya palsu. Cuma kardus. Aku tak sabar makan ini. Kenapa rasanya seperti kertas? Ini tak enak sama sekali. Si anak pintar jelas menang kali ini. Aku tak boleh kekurangan protein. Campuran telur dengan air adalah sumber protein terbaik. Aku merasa kuat. Hati-hati dengan tanganmu. Telurku yang berharga. Aku simpan di mana ya? Oh, aku tahu. Di kasurku. Tunggu, sudah ada telur di sini. Aku harus cari tempat lain. Aku tahu. Di toilet. Sembunyikan di bawah dudukan toilet. Kalian aman di sini, telur-telurku. Baiklah, sudah selesai. Aku mau ke toilet. Aku kebelet pipis. Oh, tidak. Dia akan duduk di atas telur-telur itu. Apa itu? Telurku. Telur? Siapa yang
yang taruh telur di sini? Tidak, itu proteinku. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku tak tahu ada telur di sana. Kenapa kamu taruh di dudukan toilet? Hanya satu telur yang tersisa. Dasar kamu. Aku harus lindungi yang satu ini. Pecahkan telurnya dulu. Jangan, aku mau minum air dulu. Oh tidak, aku kebelet pipis. Hah? Ada kode di toiletnya. Apa kodenya? Balas dendamku berhasil. Buka! Hah, aku merusaknya. Tapi sepertinya balas dendammu gagal. Oh, lega sekali. Aku sayang ototku. Lampunya membuatku tak nyaman. Matikan lampunya. Aku mau tidur. Aku tak bisa membaca dalam gelap. Aku mau lampunya menyala. Aku bilang matikan lampunya. Ayolah, nyalakan lampunya. Aku harus membaca. Cukup. Akan kurusak saklar lampunya. Yang benar saja. Ups, saklar lampunya hilang. Artinya lampunya mati. Ini dia, boneka favoritku. Selamat tidur. Oh, aku punya ide. Si atlet sudah tertidur pulas. Akan kuambil boneka favoritnya. Sekarang kita bajak bonekanya. Pertama, oleskan lem ke seluruh boneka. Lalu robek bonekanya dan keluarkan isinya. Ganti isi boneka dengan lampu terang. Dadah, boneka lampu. Cocok untuk membaca di malam hari. Mana bonekaku? Di mana dia? Oh, ini dia. Bukan, terlalu keras. Aku harus cari bonekaku. Wah, ternyata si atlet suka tidur sambil berjalan. Dia benar-benar butuh bonekanya, bahkan saat tidur. Ini dia. Kamu sedang apa? Aku bukan bonekamu. Lepaskan aku. Aku bukan boneka. Tolong. Kamu sedang baca apa? Kelihatannya menarik. Oh, kamu menjatuhkan barbel di kakiku. Lihat, jadi bengkak. Ups, maaf. Sepertinya aku akan pingsan. Ada apa lagi? Petugas, barbel itu berbahaya sekali. Berhenti bertengkar. Berikan barbelnya. Turunkan lenganmu. Ini berat sekali. Barang-barang olahragamu disita. Hore, ini hari terbaik. Kamu tak angkat-angkat beban lagi. Akhirnya aku bisa tenang menyelesaikan teka-teki silangku. Aku tahu apa yang bisa kuangkat. Hehe, Ide bagus. wah, ada apa ini? Aku mencoba mengangkat tempat tidurmu. Ini latihan harianku. Pas sekali, pastikan laba-labanya jatuh ke si atlet. Ayolah. Wah, bukankah aku? Tolong, dia menggigitku. Hah? Oh tidak. Petugas, tolong. Akan kucoba menyelamatkanmu, teman. Tunggu, jangan napas buatan. Tekan-tekan dadanya saja. Ada apa ini? Sepertinya itu gigitan laba-laba. Untung aku punya alat penyedot racun. Bagus, ayo pakai itu. Berhasil. Aku hidup! Aku hidup! Kalian menyelamatkanku! Aku senang kamu baik-baik saja. Aku bisa selesaikan Rubik ini dengan cepat. Hah? Sepertinya aku menginjak sesuatu. Ini plester bekas. Ew, kotor sekali. Hei, ini punyamu? Wow, kamu menemukannya. Terima kasih, teman. Ini untuk lukaku. Kamu tak bisa pakai itu lagi. Lihat, itu penuh kuman dan bakteri. Oh, lihat, ada burung. Au, sakit sekali. Pertama, kamu butuh semprotan antiseptik dan kapas.
Tepuk kapas jadi luka untuk membersihkannya. Sekarang pakai plester baru yang bersih. Syukurlah, sudah selesai. Lihat, sekarang kuman dan bakterinya mati. Terserahlah. Sekarang buang plester bekas ini. Ups, malah jatuh di meja petugas. Ups, maaf, bukan kami pelakunya. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua hantrik sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Ya, Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Pop, keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran. Dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus. Tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah, bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thingnya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Thing jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki.
Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan stroberi. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi, Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan hand trick. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh, tidak. Kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku bersin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Oh tidak, mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Makeup ini terlalu gelap untukku. Aku tahu. Pakai spons berbentuk hati ini. Celupkan ke air. Hapus dandananku dengan spons ini. Aduh, ada jerawat. Baiklah, aku coba pencet jerawatnya. Menjijikan. Tidaknya mereka sudah hilang.
Wajahku jadi mulus. Wajah ini terlalu berwarna. Aku bisa pakai arang dan ulekan. Hancurkan arangnya jadi potongan kecil. Hancurkan, hancurkan. Lalu tambahkan lidah buaya. Cukup beberapa tetes dan diaduk semuanya. Ambil kuas dan oleskan arang ini ke wajah seperti masker. Sekarang kita tunggu. Mari kita lihat. Riasannya sudah hilang. Sempurna. Tapi wajahku harus dibersihkan. Acar adalah kuncinya. Aku cuma butuh satu. Aku akan merautnya seperti ini. Lalu oleskan ke wajahku. Tunggu sebentar lagi. Sekarang saatnya melihat hasilnya. Nah, bagus kan? Wajah mereka siap untuk didandani. Wajahku kelihatan polos banget. Hiu, palet ini terlalu berwarna. Mataku jadi sakit. Akan kupakai cermin untuk memakai paletnya. Nah, hitam lebih sesuai dengan seleraku. Aku akan mulai dengan perona mata. Sempurna. Aku butuh tinta cumi-cumi. Kumpulkan dengan mangkuk. Lalu gunakan kuas. Akan kupakai tinta cumi-cumi ini sebagai lipstikku. Dandananku selesai. Mari kita lihat kosmetik apa yang kita punya. Semuanya berwarna hitam. Tidak, ini kabar buruk. Aku tahu, aku akan pakai pensil warna. Tada! Celupkan ke air sampai basah. Oke, sudah siap. Aku akan pakai ini untuk perona mata. Cantik banget. Satu hal lagi. Apa lagi ya yang bisa kupakai? Oh, kaos kaki jaring ini. Letakkan di wajah dan oleskan perona pipi di atas jaring untuk efek sisik. Tada! Selanjutnya aku butuh bubuk gelatin dan Fanta. Campurkan mereka di mangkuk. Lalu aduk. Tinggal celupkan bibirku dan tunggu sebentar. Waktunya dilepas. Tada! Warna lipstik yang bagus kan? Mereka mulai kembali ke gaya aslinya. Rambut merah ini bikin aku sebal. Aku mau mencukurnya. Untungnya Ting menghalanginya. Pasta gigi hitam? Kamu punya ide yang bagus. Tuang sedikit ke telapak tangan dan pakai seperti sampo. Kurasa ini sudah cukup. Pastikan sampai ke akar-akarnya juga. Akhirnya rambutku jadi hitam. Rambut ini membosankan banget. Aku tahu, aku butuh kubis. Sebastian, tolong aku. Tolong potong untukku. Hore, dadah. Oke, kalau kubisnya sudah dipotong, tuangkan air. Isi sampai penuh. Lalu aduk sampai airnya berubah warna jadi merah. Sekarang aku akan celupkan rambutku. Dan tada! Rambutku jadi merah, sama seperti rambut asliku. Gaya rambut yang cocok dengan kepribadian mereka. Bukan, tidak. Bukan ini. Semuanya terlalu berwarna. Makanya aku punya cat. Akan kucat ekor dan pakaian ini jadi hitam. Semuanya harus gelap. Seperti ini. Ini dia, gaya Wednesday. Ada ikan buntal. Aku butuh duri-durinya. Pasang di ekorku sebagai hiasan tambahan. Cantik. Sekarang aku akan pakai jaring ikan ini sebagai lengan baju. Aku mulai merasa seperti Wednesday. Pakaian ini menyedihkan. Ayo kita cek lemarinya. Yang benar saja, semuanya hitam. Apa-apaan ini? Oh, ada sesuatu yang berwarna. Aku bisa pakai kain tule ini seperti ekor. Cantik sekali, seperti Putri Duyung. Untuk bagian atas, aku harus putar otak. Pertama, aku butuh krayon. Warnai bagian bawah setrika dengan oranye, pink, dan biru. Lalu mulai setrika pakaiannya. Tunggu sebentar. Akhirnya ada warna di bajuku. Tada! Cantik kan?
Tambahkan juga mutiara di sekitar kerahnya. Pakaian baruku jadi keren banget. Transformasi yang cantik. Ini hari ulang tahun Wednesday, tapi orang tuanya nggak tahu kalau dia sebenarnya Ariel. Bola mata, aku nggak mau. Tapi ini kan makanan kesukaanmu. Ini favorit ibu juga. Kamu beneran memakannya? Apa yang terjadi? Saatnya bersenang-senang. Hei, bangun. Aku punya hadiah buatmu. Hore, apa itu? Wah, kalung mutiara. Aku suka banget. Oh, tombol itu fungsinya apa ya? Apa yang terjadi? Oh iya. Hentikan. Beri aku tombolnya. Tidak, biarkan aku bersenang-senang. Nona, jangan berkelahi. Dulu Wednesday suka menyetrum. Aku harus ke kelas. Di mana bukuku? Hei, Ariel. Wah, kamu membuatku kaget. Ayo berciuman. Menjauhlah sana. Ciuman saja dengan bulu babi. Aduh, sakit. Dah. Hah? Pria malang itu butuh bantuan. Oh, tidak. Aku harus bagaimana? Sebastian, aku butuh bantuanmu. Aku datang. Hei, aku bisa mencabut durinya dengan capit Sebastian. Pelan-pelan, aku hampir mencabut semuanya. Aku merasa jauh lebih baik. Dan begitulah cinta baru mulai bersemi. Ayo pergi, sayang. Tepat sasaran. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada badai? Sepertinya badai membuat Wednesday dan Ariel kembali ke tubuh mereka sendiri. Ew, aku benci busuk dan panah. Aku nggak suka rambut ini. Beraninya kamu melakukan ini ke rambutku. Kita kembali normal. Aku benci semua pengganggu bodoh itu. Oh, tidak. Wednesday terlihat kesal. Itu si anak populer. Apa yang sedang dia lakukan? Kamu rupanya di sini. Kamu kira kamu bisa sembunyi dariku? Lihat toilet kotor ini. Aku celupkan kamu di sini ya. Oh, Wednesday yang malang dicelupkan ke toilet. Anak ini benar-benar jahat. Kok kamu terlihat jelek banget sekarang? Ini sangat memalukan. Kamu sangat menjijikan. Kamu memang aneh. Wednesday, anak aneh. Kamu apakan si Wednesday? Kamu siapa? Pahlawannya? Wednesday, ayo bersihkan semua lendir itu. Aku jadi ikut sedih. Ini mungkin agak perih. Banyak lendir di rambutmu. Oke, sepertinya sudah bersih. Tidak ada lendir lagi. Mau bunga mawar yang indah? Wow, terima kasih. Bunganya cantik sekali. Oh, mereka berdua jatuh cinta. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku ingin mereka bertemu dengan piranha peliharaanku. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Piranhanya menggigit seluruh tubuhku. Aduh! Pergi sana! Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya? Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak, kamu terluka, lukanya parah. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, Aku sudah memaafkanmu, benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan? Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Oh, murid-murid mulai berdatangan. Guru jahat tewas. Ada bekas cakar di dadanya.
Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak, apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah? Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing. Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh tidak, Paul pingsan. Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Dia lari menjauh. Tunggu. Apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Si anak populer juga dibunuh. Apa itu? Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Sebaiknya aku kabur. Kita harus menangkapnya. Ayo kejar dia. Ada yang aneh di sini. Ini terlihat seperti kuku pink, tapi kuku Wednesday berwarna hitam dan Inet punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Oh, Inet ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Oh, ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya. Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Oh, para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh. Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Inet. Hore! Apa? Inet? Dia pembunuhnya. Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak. Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Oh, para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Inet lakukan? Tidak, mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Inet berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya. Oh tidak, dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya. Dan sekarang mereka mulai takut pada Inet. Inet berubah menjadi serigala. Oh tidak, dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Inet berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan.
Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Ketika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Enid akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hooray! Sang penyelamat. Si Anu benar-benar gelap sekarang. Sudah saatnya tidur siang sebentar. Oh, kamu menaburkan pasir ke seluruh selimut Wednesday. Bayangan besar mendekat. Ini hanya berarti satu hal. Kamu mengacaukan selimutku. Oh, kakiku juga berpasir. Saya tidak bisa menginjak selimut kalau begini. Tengkorak? Sekarang bukan saatnya membuat hiasan Halloween. Aku akan menyelipkan tengkorak ke sudut, serta beberapa bom dan hal lainnya untuk menjaga sudut tetap naik. Siapkan handuk dan mangkuk air yang bisa untuk mencelupkan kaki berpasir. Airnya membersihkan pasir dari kakiku. Dan handuk untuk mengeringkannya. Sekarang saya bisa bersantai di selimut bersih. Di mana ada kemauan, ada ombak. Wuhuu, waktunya bermain pasir. Aku akan mengubur kakiku juga. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir. Hah? Apa itu? Itu ular? Tidak. Menjauh dariku. Kamu yang beracun licin. Oh tidak, itu menggigitku. Sepertinya seseorang butuh bantuan. Aku datang, Enid. Hati-hati. Sekarang Anu mendapat duri landak laut. Kedua orang ini benar-benar sedang mengalami hari yang berduri. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Mengapa mereka selalu membuat masalah? Kita akan membutuhkan lem. Aku akan menuangkan lem di sekitar duri landak laut Anu dan kemudian akan lebih mudah ditarik keluar. Lihat. Wow, giliranku. Untuk gigitan ular, kita akan membutuhkan pompa ganda. Ini akan dengan mudah menghisap racun dari kedua bekas gigitan. Itu adalah gawe yang luar biasa. Hah? Ularnya kembali. Penakut, racun kecil ini adalah temanku. Model ini cantik. Wednesday, lihat. Hah? Kulitmu mengelupas kelamaan berjemurnya. Ih, kamu punya serutan bonito. Apa? Tolong deh, terkelupas di seluruh lenganku. Aku tahu, gunakan roller untuk mengelepasnya. Aku akan punya kulit baru dalam waktu singkat. Semua sudah hilang sekarang. Kamu seperti ular. Saatnya mendapatkan kulit berjemur. Kamu berani menertawaiku? Aku punya rencana untukmu. Ayo Anu. Aku akan menggunakan tabir surya di telapak tangan si Anu. Fantastis. Apakah aku mendengar sesuatu? Lupakan. Jejak tangan dari tabir surya berarti daerah itu tidak akan menjadi gelap. Bagus sekali. Aku tak sabar untuk melihat warna di kulitku. Apa ini? Jejak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak bisa memiliki kulit yang merata. Aku perlu alas bedak yang lebih gelap. Aku harus menutup ini. Hari ini semakin seru saja. Cewek-cewek ini sedang ingin berjemur ya. Aku perlu meregangkan kedua lenganku. Ketiakmu berbulu lebat. Serangga hidup di dalam hutan itu. Wednesday, lihat ketiak itu. Nah, ini memalukan. Lollipop, aku membutuhkan itu. Tidak, apa yang kamu lakukan? Nah, lollipop itu lengket. Aku bisa menggunakannya untuk mencabut bulu ketiakku. Sebenarnya itu pintar, tapi aku tidak bisa makan lollipop berbulu. Untungnya aku punya yang lain. Dan aku punya satu lagi ketiak yang berbulu. Apa yang harus dilakukan? Kelihatannya kamu masih punya lollipop. Oh, ada lollipop. Gadis mewah ini akan melindungi lollipopku. Sini. Baiklah, gunakan saja dengan bebas. Hah?
Kenapa tidak berfungsi? Ayo, cabut saja. Benda ini tidak berguna. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik, wadah cantik. Jangan kecut gitu. Inet sedang bersantai dengan yoga, tapi Wednesday tampak frustasi dengan sesuatu. Sinar matahari mengganggu mataku. Semoga kacamata ini membantu. Apa? Di mana lensanya? Oh, kemari. Apa selanjutnya? Inet terlihat sangat fokus melakukan yoga. Dia tidak akan memperhatikan jika aku melakukan sesuatu dengan mat yoganya, kan? Anu, aku butuh bantuanmu. Pemotong? Oh ya, ide yang bagus. Saya melihat Anu memotong mat yoga. Satu sudut tidak akan menyakiti. Bagus sekali. Sekarang aku akan memotong lengkungan, lalu menusuk lubang kedua ujungnya. Ujung-ujung kacamataku dapat dengan mudah masuk ke dalam lubang-lubang itu. Voila, visor instan. Matahari tidak akan mengganggu mataku lagi. Hah? Apa yang terjadi dengan mat yogaku? Oh, bagaimana situasinya berbalik? Sekarang giliran Wednesday untuk bersantai, dan giliran Inet untuk merasa frustrasi. Tak ada yang lebih enak dari es krim arang di hari yang panas ini. Hah? Oh, Wednesday, ikutlah. Mari berenang. La. Ini menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi berenang. Hah? Pasirnya terlalu panas. Kakiku jadi gosong. Tahan. Oh Tuhan, kulitnya meleleh karena panasnya. Ini menjijikkan. Es krim? Mungkin kedinginan akan meredakan kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Pasirnya terlalu panas. Cepatan Wednesday, ini seru. Pelampung stik kolam renang. Anu, ambilkan itu. Cepat. Kayu. Perahu dalam airan sungai. Lihatlah keterampilan berenangku. Hah? Pelampung stikku. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Pelampung stik kolam renang dan kapal. Sepertinya dia akan membuat sesuatu dulu sebelum menyelamatkan Inet. Aku akan memotong kecil pelampung stik kolam renang, lalu menggunakan selotip untuk melekatkan di kakiku. Bagus, aku bisa berjalan di atas pasir tanpa membakar telapak kakiku. Tolong! Aku nyaris tenggelam! Matahari bersinar. Waktu yang sempurna untuk berjemur. Tampaknya si Anu ingin Wednesday bercermin. Pergi sana. Biarkan aku melihat. Apa? Aku begitu merah. Saatnya melumuri diriku dengan tabir surya. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam nampan, gulungkan, dan lukis diriku dengannya. Warna kemerahan ini harus hilang. Di lengan dan kaki juga. Dan dada. Terima kasih atas bantuanmu, Anu. Tubuh Wednesday tertutup tabir surya. Hanya saja jangan berdiri di depan dinding putih, atau kamu akan menghilang. Kamu terlihat seperti hantu. Tunggu, apa? Aku masih pucat. Aku juga terlihat seperti hantu. Tabir surya dan minuman apa? Aku tahu. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam mangkuk dan mencampurkannya dengan bubuk kakao. Kemudian aku akan mencampurnya sampai berwarna coklat. Aku akan mengambil roll cat dan menggulingkannya ke seluruh tubuhku. Harus melapisi setiap inci kulitku. Siapa yang butuh matahari ketika kamu bisa mendapatkan kulit gelap di DIY? Hah? Kamu tukang tiru. Nah, sepertinya memang benar apa yang mereka katakan. Berlawanan memang bisa menarik. Aku ingin menonton film sambil bersantai di kolam renang. Aku tak bisa melihat layar. Mataharinya terlalu tenang. Oh, ada seseorang di belakangmu. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Atau itu adalah kotak yang bisa bicara? Lucu, ini aku, Inet. Kotak ini terlihat berguna. Aku punya ide. Aku akan memotong lubang berbentuk ponsel di atas kotak ini. Aku hanya perlu sesuatu untuk melapiskannya dengan warna hitam. Hai cumi-cumi kecil. Saatnya untuk bermain-main dengan lendirmu. Aku akan menggunakan tinta cumi untuk melukis kotak ini menjadi hitam.
dan menggosokkannya dengan roll cat. Sekarang aku akan meletakkan ponsel di atas lubang dan meletakkan kotak di atas kepala. Hebat, aku bisa melihat layar dengan baik. Aku bisa menonton acara favoritku sambil mendapatkan kulit berjemur. Hidup yang sempurna. Wow, ada putri duyung sungguhan di kolam. Aku ingin bermain dengannya. Dan aku ingin memakannya. Mari tangkap dia dengan jaring. Wow, tolong aku. Aku akan menggoreng ikan ini. Ayo bermain. Aku juga akan membantu. Tarik, tarik. Ya, kita berhasil menangkapnya. Oh, apa yang kalian lakukan padaku? Astaga, putri duyung. Saatnya makan siang. Tidak, jangan dimakan. Menjauh. Aku kembali ke dalam air. Jauhi aku, manusia. Tidak. Aku ingin berenang dengannya. Kalian membuat putri duyung itu pergi. Sepatu kolam renang. Aku punya ide bagus. Aku akan menggambar ekor sirip besar dan menempelkan sepatu kolam renang di tengahnya. Kemudian aku akan memotongnya dan menutupinya dengan payet, persis seperti ekor betulan. Aku baru saja membuat ekor putri duyung. Lihat kilauannya. Aku juga punya sirip. Gadis putri duyung, mari berenang bersama. Wih, aku adalah seorang putri duyung. Sekarang makan siangku hilang. Oh, jari-jari pendek si Anu terlihat seperti sosis. Oh, yang benar. Biarkan aku makan. Pelan-pelan, Ting. Ini sangat licin. Aku akan jatuh. Wow. Aduh, jangan punggungku. Hah? Aku baik-baik saja. Duri-duri di gelangku memberiku ide. Tampilkan beberapa duri di bagian bawah sepatuku. Lihat betapa tajamnya mereka. Tak akan tergelincir lagi di atas es. Sekarang ayo kita teruskan. Di mana, Ting? Tunggu aku. Sepatu berduriku bekerja dengan baik. 5 menit kemudian. Aku harus hati-hati. Aku punya seember penuh glitter. Oh tidak, esnya sangat licin. Aku akan jatuh. Aduh, sakit sekali. Aku jadi penuh dengan glitter. Tunggu, aku punya ide yang bagus. Buat sepatuku berkilauan dengan menempelkan lem di bagian bawahnya. Pastikan olesannya merata dari bawah ke atas. Selanjutnya, tambahkan beberapa glitter secara merata. Sepatuku sangat bersinar. Sepatuku juga tak licin lagi. Aku memang pintar. Lihat, tak akan tergelincir lagi. Aku tak sabar untuk makan mie panas. Hah? Suara apa itu? Apa? Burungnya berubah menjadi es. Begitu juga makanannya. Apa ini? Keras seperti es. Aku tak mungkin makan mie beku. Telurnya bahkan belum sempat kugoreng. Apa yang akan kita lakukan? Mereka selalu butuh bantuan ekstra. Dan Ting ada di sini untuk membantu. Kertas aluminium, kamu berpikiran sama denganku. Ya, Bungkus mangkuknya dengan kertas aluminium seperti ini. Ini akan menahan panasnya. Lalu letakkan mie di atasnya. Jadi kita bisa memakannya sebelum dia membeku. selamat makan nona-nona. Oh, angin di luar sangat kencang. Wajah mereka mulai membeku. Sepertinya kita perlu syal untuk menutupi wajah. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Aku harus melepaskan ikatan rambut kepangku. Sekarang rambutku terurai. Ikat kuncir kuda di depan wajahku. Wow, Ini yang disebut dengan masker rambut. rambutku terlalu pendek untuk mengikutinya. Aku harus cari cara lain. Selimut sangat hangat dan lembut. Aku punya ide yang bagus. Letakkan selimut itu dan oleskan lem di sepanjang pinggirannya. Lalu lipat selimutnya menjadi 2 untuk menempelkan pinggirannya. Lalu ulangi sekali lagi sampai terlipat seperti ini. Sekarang tambahkan selimut lain dengan desain hewan lucu. Aku punya syal wajah yang lucu. Masih bisa bernapas di balik rambut itu. Syal wajahmu sangat keren. Mereka masuk ke genangan air.
Hal terburuk ketika bagian dalam sepatumu terendam air. Lihat ini, ada tumpukan batu bara di dalamnya. Mungkin bisa kugunakan selagi masih panas. Pertama, letakkan batu bara di dalam sepatuku, lalu biarkan dia panas. Sekarang sepatuku sudah kering. Sekarang singkirkan semua batu baranya. Sempurna, aku bisa memakainya lagi. Rasanya nyaman, seperti ada perapian di kakiku. Kakiku sangat dingin. Aku harus melepas sepatuku. Menjijikan, penuh dengan air. Kaos kaki basahku harus kulepas dan ganti dengan yang kering dan berbulu. Letakkan kantong plastik di kakiku agar kaos kakiku tak basah lagi. Lalu lapisi dengan kaos kaki ekstra. Tak akan ada masalah dengan perlindungan ganda. Hooray! Lihat, aku membuat bola salju berbentuk bebek. Aku akan menambahkan warna favoritku juga. Pink, biru, dan orange. Wow, pasukan bebek salju berwarna-warni. Mereka sangat mengemaskan. Hah? Wednesday terlihat sibuk. Ini artinya perang bola salju. Haiya! Aduh, apa ini? Wajahmu! Sudah kubilang, aku punya basoka bola salju. Tembak! Ini tak adil. Itu balasan karena menantangku. Aku sakit. Aku bersin terus. Aku akan bersin lagi. Ingusnya akan muncrat. Ingusnya mendarat di bubur Wednesday. Iuh, dasar. Ups, maaf ya. Buat apa vakumnya? Aku cuma memvakum makananku. Oh, phew. Kamu membuatku gugup. Bagaimana dengan pompa? Kamu mau menggunakannya di hidungku? Ya, aku akan membersihkan toiletnya. Kukira itu untukku. Aku punya suntikan sekarang. Kamu mau apa? Akan kulupas jarumnya. Kita tak membutuhkannya. Oke, aku akan gunakan suntikan ini untuk menyedot semua ingusmu. Aku tak menyangka ini sangat menjijikkan. Iuh. Wow, akhirnya aku bisa bernapas lagi. Hore! Jangan peluk aku, atau aku masukkan ini kembali ke hidungmu. Bibir mereka jadi kering karena cuaca dingin. Tapi, mengupasnya bukan ide yang baik. Bibirku jadi sangat kering. Aku butuh pelembab. Aku tahu, aku punya masker bibir di sini. Letakkan di atas bibir. Biarkan sebentar, dan bibirku akan terasa segar dan terhidrasi. Hah? Menjauhlah. Apakah itu Cheetos? Kamu bukan satu-satunya yang punya ide. Ambil segenggam Cheetos, lalu remukkan menjadi serpihan dengan tangan kosong. Sepertinya cukup. Sekarang rendam bibir di dalamnya dan gunakan sebagai masker bibir. Mudah sekali. Hah? Sepertinya ada yang aneh. Rasa pedas membuat bibirku membengkak. Kamu mau menjadi Donald Duck ya? Tentu saja, musim dingin tak lengkap tanpa membuat boneka salju. Sepertinya aku harus memperbarui lipstikku. Tunggu, lipstik ini bisa kugunakan untuk membuat hidung boneka salju. Tambahkan mata dan bibir moyong juga. Sempurna. Tambahkan rambut palsu yang mirip dengan rambutku. Pop-top sangat cocok sebagai tangan karena sangat lentur. Satu hal lagi, shelving. Namanya setahu Inet. Membosankan sekali. Aku juga bisa mendandani boneka salju gunakan dinamit sebagai hidungnya. Tambahkan anak panah ke tubuhnya sebagai tangan. Bidikanku memang bagus. Oh, pinjam topi dan kacamata hitam sepupu It untuk boneka saljunya. Boneka saljuku keren. Apa gunanya bom jika kita tidak meledakannya, kan? Kita butuh sedikit rasa hangat di cuaca dingin ini. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Apa? Bom? Jangan lupa tutup telingamu. Tidak! Kamu menghancurkan boneka saljunya.